Sudah berdoa? Oke. Dipimpin doa dulu boleh? Yang memimpin siapa? Oke. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa dimulai. Selesai siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tujuan kita berdoa? Biar kita fokus dengan tujuan kita. Maka berdoa itu harus khusyuk, harus tulus. Ya betul. Harus serius. Ada nggak yang tadi lagi berdoa tapi masih melakukan aktivitas lain? Berarti lain kali ketika berdoa tolong untuk tidak ada aktivitas yang lain. Biar berdoanya khusyuk, biar hari kita seharian ini apa yang kita lakukan itu lancar ya. Tujuan kita bisa tercapai. Baik. Ibu absen dulu ya. Muhammad Raihan, Muhammad Nurul, Muhammad Suja ada? Enggak. Nabi. Berarti ada satu orang yang nggak masuk ya. Muhammad Suja. Oke. Nanti dihubungi temannya yang hari ini tidak masuk, ditanya kenapa. Barangkali sakit atau yang lain ya. Oke. Bersyukur kita ya hari ini masih bisa beraktivitas ya, masih bisa sekolah seperti ini karena banyak orang lain yang saat ini nggak bisa beraktivitas dengan normal ya. Ada yang mungkin sakit ya. Sehat dan semangat itu adalah suatu hal yang penting untuk aktivitas kita. Kalau sehat tapi malas nggak akan menghasilkan apa-apa ya. Tapi kalau bersemangat tapi sakit juga sama, nggak akan maksimal melakukan apapun ya. Jadi harus disyukuri. Lalu gimana perasaannya hari ini? Kenapa? Kenapa apa? Lagi anemia? Nggak ngapa-ngapain? Lagi kurang semangat gitu ya? Oke. Biar semangat, gimana kalau kita ada game dulu? Nanti bisa semangat lagi sama bisa fokus, ya nggak? Teman-teman boleh berhadapan-hadapan. Berdua-dua berarti ya. Nah nanti ada suatu hari tampak seekor kelinci sedang bersembunyi. Dia bersembunyi di balik semak. Tiba-tiba sang kancil menghampiri kelinci. Oh, wahai kelinci, sedang apa kau berada di semak-semak? Kelinci menjawab, aku sedang mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Harimau. Memang kenapa kelinci? Kenapa hari ini di hutan terlihat sangat sepi? Biasanya siang seperti ini ada banyak hewan yang sedang mencari istirahat di sini. Kelinci menjawab, beberapa hari lalu ada banyak hewan yang mati dimasak hewan buas. Tiga ekor kelinci mati dimakan harimau.
aku punya satu sifat yang tidak mungkin bisa diubah oleh harimau. Apa itu dari permainan tadi? Harus fokus ya. Fokus dengan apa yang ada di sini. Jangan badannya di sini, pikirannya di rumah. Belum nyetrika, belum apa lagi putus sama pacarnya misalnya. Ya, jika lagi kelas pikirannya di fokus dengan kegiatan pelajaran kita. Saya silakan teman-teman atur kembali nafasnya. Tadi kan habis ketawa-tawa, biar lebih rileks, lebih fokus. Silakan tarik nafas dalam-dalam, keluarkan. Boleh diulang lagi, tarik nafas lagi. Rasakan setiap hembusan nafas yang kalian hirup. Oke, sudah lebih tenang. Kalau begitu berarti kita sudah mulai bisa mengikuti pelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan bahas tentang hukum dasar kimia. Kita akan bentuk kelompok karena yang akan kita bahas 3 hukum, berarti kita butuh 3 kelompok. Apa sih tujuan kita belajar tentang hukum dasar kimia? Jadi hukum dasar kimia ini yang mendasari tentang konsep-konsep ataupun perhitungan dalam kimia. Ketika kita menyelesaikan suatu persoalan, konsepnya sesuai dengan hukum dasar kimia tadi ya. Nah, diharapkan setelah mempelajari hukum dasar kimia yang sekarang akan kita bahas, teman-teman nanti harus bisa menjelaskan apa sih hukum kekekalan massa, apa itu hukum perbandingan tetap, dan apa itu hukum perbandingan berganda. Kemudian selain teman-teman tahu hukumnya apa, teman-teman juga bisa menyelesaikan contoh soal atau perhitungan yang berhubungan dengan ketiga hukum tersebut. Ya, oke. Untuk bahan ajarnya, silahkan. Saya sudah menyediakan di Google Classroom teman-teman. Ada modul 3.10 tentang hukum dasar kimia. Teman-teman nanti boleh buka di kali 3.10 yang kegiatan belajar 3. Atau kalau misalkan saya lebih senang nonton yang video, di situ juga sudah ada. Saya simpan video tentang hukum dasar tersebut. Jadi pilih mau yang video ataupun yang modul yang teman-teman rasa lebih mudah teman-teman pahami ya. Iya, dari situ. Nomor 1 aja. Bu, ini yang dicarikan? Ya, itu yang modul ya. Berarti kegiatan pembelajaran yang ketiga ya. Untuk membuat senyawa besi Diperhatikan dulu temannya dari kelompok 1 yang akan presentasi. Boleh duduknya ngadep ke sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum kekalahan. Hukum kekalahan. Astagfirullah. Hukum kekalahan massa atau dikenal juga sebagai hukum.
Kelompok 2. Yang dilakukan oleh Antoni, Samuel, Polisiet, dan jelaskan. Apakah hukum kekekalan masa berlaku pada sistem terbuka? Siap. Dan pertanyaan dan kelompok 2. Salah satu percobaan yang pernah dilakukannya adalah pengisian reaksikan cairan merkuri Hg dengan gas oksigen O2 dalam suatu wadah di ruang tertutup sehingga menghasilkan merkuri oksida HgO yang berwarna merah. Itu berarti salah satu percobaannya ya. Si tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Oke, silahkan untuk kelompok 2. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tadi nggak pilih Bu, balelo Cina. Siapa Bu macana Bu? Iya, nggak apa-apa. Belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu hukum perbandingan tetap. Tiga, usul hukum. Pada setiap reaksi kimia, saja yang bereaksi dengan sejumlah tertentu dan lain selalu tetap. Dengan kata lain, solusinya homogenis selalu terdiri atas unsur yang sama, tergabung dalam perbandingan tertentu. Empat, contoh soal. Jika reaksi yang Silahkan kelompok 3. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa yang bisa teman-teman pelajari hari ini? Apa yang menyenangkan hari ini? Apa aja? Harimau. Tadi ice breaking atau gamenya? Seru ya? Jadi seenggaknya tadi pagi itu kan emang udaranya begini ya? Dingin, matahari kayak malu-malu, bawaannya ngantuk ya. Tadi pas saya masuk banyak yang pada lagi tiduran. Tapi setelah game, setelah ice breaking jadi lebih bersemangat. Oke, selain gamenya yang menyenangkan apa lagi? Presentasinya. Gimana ketika presentasi perasaannya? Apa? Emang kagok be. Kagok ya? Oke. Agak belibet jadinya ya, kekekalan gitu ya, padahal jadi kayak selain presentasinya seru, tadi ada sesi tanya jawab, ketika kerja kelompok seru gak? Kenapa jadi lebih seru? karena kerjanya bareng-bareng. Oke, kerjanya bareng, ada bagi-bagi tugas. Kalau kerjanya bareng-bareng jadi lebih cepat, lebih ringan ya. Apa yang harus diperbaiki dari ngajar hari ini, dari pelajaran kita hari ini? Tadi masih ada yang ngobrol sendiri ya. Jadi kita harus bisa lebih menghargai satu sama lain. Kadang mungkin ketika di meja sendiri bisa bacanya, tapi ketika di depan ngeliat orang jadi nervous ya. Nah, teman-teman yang duduk, yang jadi audiens harus bisa menghargai yang lagi di depan. Karena untuk berada di depan seperti ini tidak mudah. Kenapa saya bisa di sini? Karena terbiasa. Tadi kenapa kata Khalifah biasa aja ketika di depan? Karena dia sudah biasa maju. Nah, teman-teman yang lain harus juga membiasakan diri. Ya. Kalau lagi belajar tuh buang takut salah, buang. Ya. Buang malunya, putusin dulu urat malunya. Ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Yang penting kita sama-sama berusaha untuk
lebih baik dan meningkatkan kemampuan diri kita. Bisa difahami ya? Bisa. Setuju nanti ketika ada pelajaran lagi untuk bisa saling menghargai? Setuju. Oke, kalau begitu waktunya udah habis, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dari SMA Negeri 1 Cigudeg. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, saya ingin merefleksikan pembelajaran yang telah saya lakukan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Sebelumnya, mungkin kita pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional meski belum spesifik seperti sekarang. Untuk pembelajaran saat ini, diferensiasi diterapkan berdasarkan analisis kebutuhan terlebih dahulu, sehingga diharapkan proses pembelajaran akan lebih maksimal. Pembelajaran ini akan sangat berguna di masa mendatang, baik bagi saya sebagai pendidik, guna meningkatkan ketertarikan siswa dalam proses belajar dan juga meningkatkan fokus siswa. Dan tentunya ini akan sangat berguna bagi peserta didik karena melibatkan mereka secara utuh dalam proses pembelajaran. Siswa menjadi lebih aktif sehingga memperoleh pengalaman belajar yang lebih baik. Pada kesempatan ini, saya menerapkan diferensiasi konten dengan menyediakan 2 jenis bahan ajar, sehingga siswa dapat memilih bahan ajar mana yang sesuai dengan profil belajar mereka. Dengan demikian, siswa diharapkan dapat belajar dengan baik karena bahan ajar yang disediakan dapat mereka pilih sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan lebih mudah mereka pahami. Di samping itu, mereka bekerja dalam bentuk tim. Hal ini memungkinkan siswa untuk melatih keterampilan sosialnya dalam membangun hubungan atau bersosialisasi. Pada sesi presentasi, siswa mendapat kesempatan untuk saling bertukar pikiran atau saling mengajukan pendapat. Hal ini dapat melatih pengelolaan diri dan kesadaran sosial siswa. Siswa dapat menyampaikan pendapatnya masing-masing dan dituntut pula untuk bisa menghargai atau menghormati pendapat temannya yang lain. Kelas menjadi lebih hidup dan terasa lebih menyenangkan, terutama karena diadakan ice breaking. Kelas menjadi beberapa hal yang masih harus diperbaiki dalam proses belajar mengajar yang sudah kami lakukan. Yang pertama, time management. Jadi pembagian waktu dirasa harus lebih dioptimalkan lagi agar semua rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa mengesampingkan bagian-bagian yang lainnya. Yang kedua, pemilihan ice breaking atau game. Diharapkan kedepannya akan lebih bervariasi sehingga lebih meningkatkan ketertarikan dan kesenangan belajar siswa dan dapat meningkatkan kerjasama tim atau kedekatan antara peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga akan bermanfaat dan memotivasi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.